Beberapa hari yang lalu beredar potongan video seorang pendeta penceramah kondang yang isinya menjelek-jelekkan, mengolok-olok ibadah 2,5%, yang menurut beliau dibandingkan dengan ibadah 1/10 atau 10% yang mereka lakukan. Maka umat Islam, kaum muslimin harus lebih keras lagi bekerja untuk mendapatkan ampunan Tuhannya dengan cara berwudu, kemudian sholat, dan di akhir sholat sebelum salam duduk tahiyat akhir dia harus melipatkan kakinya. Sontak saja video tersebut mendapat kecaman dari publik, khususnya kaum muslimin, bahkan dari kalangan Kristiani itu sendiri. Dan pada akhirnya beliau meminta maaf secara terbuka dengan mendatangi Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Jumat di Masjid Agung yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rangkaian ibadah salat Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkirim salawat Allahumma salli wa sallim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan kita diberikan syafaat beliau di saat kita sangat membutuhkan pertolongan dan syafaat beliau. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan umumnya kita semuanya. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu beredar potongan video seorang pendeta penceramah kondang yang isinya menjelek-jelekkan, mengolok-olok ibadah 2,5%, yang menurut beliau dibandingkan dengan ibadah 1/10 atau 10% yang mereka lakukan. Maka umat Islam, kaum muslimin harus lebih keras lagi
bekerja untuk mendapatkan ampunan Tuhannya dengan cara berwudu, kemudian sholat, dan di akhir sholat sebelum salam duduk tahiyat akhir, dia harus melipatkan kakinya. Sontak saja video tersebut mendapat kecaman dari publik, khususnya kaum muslimin, bahkan dari kalangan Kristiani itu sendiri. Dan pada akhirnya beliau meminta maaf secara terbuka dengan mendatangi Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dari kasus tersebut kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, kita ambil keuntungan bahwasanya ada keutamaan dalam kita melaksanakan ibadah 2,5% tersebut, atau yang mungkin sering kita namakan dengan zakat. Ada pelajaran di situ bagi orang-orang yang Allah titipkan dengan harta yang banyak. Allah titipkan kekayaan kepadanya, tetapi dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Dia enggan untuk mengeluarkan ibadah 2,5%-nya tersebut. Ketahuilah bahwa pada harta orang-orang kaya tersebut ada hak kaum papa, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan yang seharusnya mereka keluarkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dalam ibadah 2,5% tersebut banyak pelajaran yang kita dapatkan, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini paling tidak ada 3 yang bisa khatib sampaikan insya Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal dan menjadi tambahan keilmuan kita tentang ibadah 2,5% ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan harta dan jiwa. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 130, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sebagai pembersih, sebagai penyuci jiwa mereka. Kemudian wasalli alaihim, dan doakanlah mereka, orang-orang yang berzakat tersebut, doakan. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu dapat menumbuhkan ketenangan jiwa pada diri mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Jamaah ya salat Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut ada beberapa penjelasan yang dapat kita ambil. Pertama, dengan zakat maka akan membersihkan harta kita yang barangkali ada kotoran di sana, lantaran mungkin tanpa sengaja kita hasilkan atau kita dapatkan dari cara-cara yang kotor, atau dari cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita dapat ambil bahwa dengan zakat dapat membersihkan jiwa kita dari potensi sifat-sifat yang tidak baik berkaitan dengan harta tersebut. Seperti kita sangat cinta kepada harta tersebut, kita rakus, kita kikir, kita bakhil, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang mengeluarkan zakat, dia akan mendapatkan doa dari orang yang menerima zakat. Apa doanya? Yaitu akan mendapatkan doa semoga Allah menerima ibadah 2,5%-nya, dan semoga Allah memberikan ketenangan kepada jiwanya. Yang pertama, keuntungan ketika kita mengeluarkan 2,5% dari harta kita, insya Allah bersih harta kita, bersih jiwa kita, dan insya Allah tenang juga kehidupan kita. Yang kedua, keuntungan yang bisa kita ambil dari ibadah 2,5% ini, Allah jauhkan kita dari kelompok atau golongan orang-orang yang menimbun harta, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah
ayat 34. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, yaitu emas dan perak, kemudian tidak menginfakkannya, tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka kabarkanlah, kata Allah, dengan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabar gembiranya adalah azab yang pedih. Kabar gembira tetapi bermakna ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang menumpuk harta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka azab yang pedih akan mereka dapatkan. Lantas seperti apa orang-orang yang menumpuk harta tersebut? Apakah orang kaya semuanya dianggap menumpuk harta? Mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kullu malin, setiap harta, wa in kana, walaupun berada tahta sab'i aradin, di bawah bumi yang ketujuh, tu'adda zakatuhu, tersimpan dia jauh di bawah bumi ketujuh, kemudian dia tunaikan zakatnya, falaisa bikanzin, maka bukan harta timbunan, harta yang ditumpuk-tumpuk dan ditimbun-timbun. Wa kullu malin, sebaliknya setiap harta, wa in kana zahiran, walaupun harta tersebut nampak, kemudian zakatnya tidak dikeluarkan, maka itulah yang dianggap dengan harta yang ditimbun-timbun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis ini kita dapat penjelasan bahwa harta yang ditimbun itu hakikatnya harta yang banyak, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Orang yang menimbun-nimbun harta, mengumpul-ngumpulkan harta dan tidak dikeluarkan zakatnya, hakikatnya dia telah memakan hak orang lain. Dia telah mengambil hak orang lain. Dan ketika dia mengambil hak orang lain, hakikatnya dia telah mencabut keberkahan dan kesucian dari harta tersebut, dan pada akhirnya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa azabnya? Dijelaskan di dalam surat At-Taubah tadi ayat 35, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud seperti ular yang bertanduk dan memiliki dua taring, lalu melilit orang itu pada hari kiamat, lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya, seraya berkata, aku inilah hartamu, aku inilah harta simpananmu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itulah pelajaran yang kedua, kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang menimbun harta ketika kita melaksanakan ibadah 2,5%. Yang ketiga, bahwa di antara keuntungan zakat itu tumbuh dan bertambah. Selain dia dapat mensucikan dan membersihkan, sesungguhnya zakat dapat tumbuh dan dapat bertambah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia juga membatasinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kalian keluarkan, kalian infakkan,
di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hakikatnya harta kita berkurang 100%, ketika kita keluarkan 2,5%, mungkin berkurang menjadi 97,5 atau 0,7% atau 0,5%. Tetapi hakikatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwa sesungguhnya apa yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, itulah khutbah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semakin yakin dengan keutamaan ibadah 2,5% tersebut. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang menunaikan zakat, bukan orang-orang yang mencari-cari dan berharap mendapatkan zakat. Kita doakan saudara-saudara kita yang kaya, yang banyak hartanya, yang selama ini mereka terus mengeluarkan zakatnya, semoga diterima oleh Allah, dan semoga mereka diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang banyak hartanya tetapi belum mereka keluarkan zakatnya, semoga Allah bukakan pintu hatinya, buka matanya untuk melaksanakan dan membayar zakat tersebut. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.